Apa yang terpikir oleh sampean selaku mahasiswa saat itu? Merancang bahwa ini saatnya gitu. Ini saatnya untuk menuntut Pak Harto turun. Saat itu kan ada resikonya tidak kecil, teman-temannya betul. Mas Sapik yang diculik ya, bagian dari kabinetnya Pak Harto, Ya, ya. sampai sekarang malah masih berkuasa ketika Ya, Pak betul. Jokowi jadi presiden betul. ya. Ikut rame-rame Kalau dulu korupsi ya. itu hanya ada di sekitar Iya. Cendana, Dulu yang sekarang berani. menyebar. Perlu nggak reformasi jilid 2? Jujur Mas. Masyarakat sebagai citizen, sebagai warga negara, hari ini punya kapasitas untuk memonitor dan mengawasi lebih besar daripada zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto kita nggak ngerti apa-apa. Lu siaran radio aja dikendalikan, siaran televisi apa yang dilaporkan dikendalikan, laporan di media walaupun swasta medianya bisa dibredel. Kenapa Anda bertanya itu? Apa Anda ada kekecewaan terhadap sosok polisi sekarang? TNI Polri, nih saya minta jujur jawabannya. Ya, sampai hari ini Tidak ada pengadilan. tidak ada pengadilan. Bahkan tokoh-tokohnya yang- sampai sekarang masih berkuasa ya. Nah, betul. Nah, artinya kan itu PR. Saya kira juga saya sebagai aktivis itu yang meninggal beberapa saya kenal pribadi. Ya, saya melihat ketika misal ada teman saya itu memang kepalanya ditembus peluru. Zaman Orde Baru kalau sakit itu udahlah. Kalau miskin ya udah nggak berkutik, udah terima aja dirawat di rumah, sembuh syukur nggak sembuh udah. Ibarat kan orang miskin dilarang sakit. Jujur deh Pak, rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak LB? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, reformasi yang sudah berjalan 25 tahun lalu saat ini layak untuk dievaluasi. Apakah sudah berjalan sesuai dengan semangat reformasi saat itu, ataukah kini justru melenceng dari semangat reformasi yang diperjuangkan di tahun 98? Untuk memperbincangkannya saat ini bersama saya sudah ada salah satu pelaku pejuang reformasi saat itu, Mas Sapik Ali. Apa kabar Mas? Baik, Kang Didi. Apa kegiatan saat ini Mas? Yang saya tahu kan Mas Sapik nih di PBNU. Di luar itu apa aktivitas ini? Jalan-jalan. Apa itu jalan-jalan? Coba Ya dijelaskan. enggak, ya saya. Jalan-jalannya seorang pelaku reformasi pasti ada Ya kalau isinya. di NU banyak kan kalau di lingkungan NU itu kan silaturahmi itu penting. Ya engagement kalau bahasa anak-anak Jakarta gitu ya. Nah, jadi membangun engagement biar kita lebih mudah mengkomunikasikan gagasan, biar juga membangun kepercayaan sehingga nanti agenda-agenda bersama yang harus dikerjakan itu mendapat dukungan dari banyak teman, banyak jaringan ya, di situ. Nah, jadi ya saya bisa jalan tapi juga saya lagi mendevelop sebuah aplikasi dan ya masih bersama teman-teman di media, divisi media NU mengembangkan aplikasi NU online agar makin lengkap sesuai kebutuhan warga Nahdien. Oke, berarti sekarang tugasnya adalah mengabdi untuk umat di NU ya. Ya, Mas, boleh saya dibilang. itu kita obrolin nanti belakangan nih. Tapi saya ingin nanya dulu karena saya sama saat itu juga adalah wartawan meliput reformasi, masih muda saat itu saya. Mas Sapik juga pasti masih sangat muda, lebih muda dari saya. Pertanyaan saya, kita ke belakang nih. Waktu itu apa yang terpikir oleh sampean selaku mahasiswa saat itu? Yang saya tahu sampean kan aktivis Forkot ya, Forum Kota. Sehingga ikut terdorong melakukan demonstrasi menuntut Orde Baru untuk tumbang. Ya. Apa? Ya, saya sudah terlibat di dunia aktivisme sejak di Jogja ya tahun 94 kurang lebih. Sampai 96 saya pindah ke Jakarta. Jadi saya udah pengenalan dengan dunia aktivisme dan memang sudah menilai bahwa kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto itu sudah tidak benar gitu ya. Satu, udah berkuasanya terlalu lama, nggak ada batas waktunya. Yang kedua juga sering menggunakan pendekatan kekerasan atau keamanan. Dan juga kemudian mengkonsentrasikan resource Indonesia itu hanya di Jakarta. Jadi sangat Jakarta sentris. Jadi sebelum 98 itu saya udah punya kesadaran itu. Dan ketika saya Jakarta kemudian ada peristiwa yang saya kira memicu gerakan yang luar biasa yaitu krisis moneter. Di mana waktu itu Rupiah kurs kita sampai 16.000. dari 2.300 sampai 16.000 atau bahkan lebih kan, naiknya berapa kali lipat itu 6-7 kali lipat ya naiknya di situ. Dan kemudian memang
harga-harga kemudian melambung, efek dari krisis moneter itu, yang itu membuat banyak mahasiswa pertama-tama yang memang sebelumnya sudah menjadi aktivis itu untuk melakukan konsolidasi dalam tanda kutip. Kita saling terhubung, berkomunikasi satu sama lain untuk merancang bahwa ini saatnya gitu. Ini saatnya untuk menuntut Pak Harto turun. Artinya Meskipun resikonya tidak kecil ya. Ya, waktu itu saat itu kan resikonya ada tidak kecil, teman-temannya Mas Sapik yang diculik ya. ya Nah, waktu itu teman-teman sampai PRD waktu itu masih ikut ada diculik atau temannya ada yang diculik? Saya temen yang kenal pribadi ada beberapa, mungkin teman-teman yang ada di PRD. Yang diculik kan memang teman-teman yang ada di PRD atau background atau jaringan teman-teman PRD pasca 27 Juli di situ. Jadi banyak teman yang lain tidak. Tetapi juga ada teman-teman yang sebelumnya tahun 93, akhir 93, 94 itu ditangkap, dipenjarakan. Waktu itu ada 21 mahasiswa di namanya FAMI, tergabung di FAMI, Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Di situ. Jadi ada beberapa peristiwa sebelumnya. Kalau saya tidak. Jadi saya pindah ke Jakarta 96, ya, kemudian 97 terjadi krisis dan kita mulai saling menghubungi, lebih intens ketemu sama aktivis dan kita kemudian mengajak atau mengkonsolidasikan teman-teman mahasiswa yang lain, kampus-kampus yang lain. Di Jakarta ini kan nggak semua kampus pada saat itu punya komunitas pergerakan ya. Umumnya kampus-kampus yang mungkin punya pers mahasiswa yang bagus sehingga dia ada komunitas studi atau kelompok pergerakannya. Tapi sebagian besar kampus nggak ada. Jadi kita ngajak teman-teman dari kampus-kampus itu. Dan 98 tujuan utamanya menggulingkan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. Ya, memang kita Nah, kemudian kan Pak Harto turun. Ya. Kemudian Pak Habibie jadi presiden saat itu. Ya. Waktu itu sudah merasa cukup dengan Pak Harto Belum. tidak Kalau memimpin. teman-teman di Forkot gitu ya, waktu Pak Harto kemudian dalam tanda kutip mundur dan kemudian kekuasaan diteruskan oleh Pak Habibie, kita di Forkot menolak. Karena kita pengen bukan hanya Pak Harto, tetapi memang rezim Orde Baru itu berhenti. Nah, di situ. Artinya Pak Harto kan tidak bekerja sendiri. Dalam konteks melakukan dominasi kekuasaan atau kekerasan, Pak Harto tidak sendirian. Ada banyak orang juga yang berpartisipasi atau terlibat. Ya, kita pengen pada dasarnya orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan politik dan ekonomi dan kemanusiaan pada zaman Orde Baru, ya harusnya berhenti dari kekuasaan. Nah, makanya ketika Pak Habibie kemudian menggantikan, nah, itu teman-teman di Forum Kota dan saya kira mayoritas mahasiswa, kelompok mahasiswa atau tidak terima, menolak karena kan waktu itu Pak Harto baru 1 tahun menjabat kan dari pemilu 97. Nah, kalau Pak Habibie meneruskan artinya kan Pak Habibie meneruskan 4 tahun kemudian. Nah, kita menolak itu. Kita menginginkan memang pemilu. Kita menginginkan. Tapi kan akhirnya Pak Habibie juga memutuskan pemilu dipercepat. Ya bagus, artinya kan aspirasi kami pada dan dasarnya secara juga ekonomi harus diakui Pak Habibie juga berhasil menstabilkan rupiah dari angka yang nilai yang sangat fantastis itu menjadi turun kembali. Gitu kan. Tapi Mas, pertanyaan saya, kalau sampean tadi menyebut anasir-anasir dalam tanda kutip Orde Baru harus tidak berkuasa kembali. Tapi nyatanya kan sampai sekarang malah masih ada yang berkuasa. Betul, itu bagaimana ini kisah Betul. kejadian? Artinya bahwa tuntutan reformasi dari teman-teman mahasiswa yang call-nya itu tinggi lah ya, itu tidak terpenuhi sebagian. Tetapi kan sebagian juga terpenuhi. Misalnya ya Pak Harto turun akhirnya. Dan kemudian dui fungsi ABRI dicabut, ya kan? Ya bertahap, sampai kemudian akhir 2024 kan diputuskan bahwa fraksi ABRI udah nggak ada. Kemudian 2004. Dan kemudian ada pembatasan, ada amandemen Undang-Undang Dasar yang membatasi masa kekuasaan presiden. Nah, artinya yang paling krusial ya Pak Harto turun, pembatasan masa kekuasaan, dui fungsi ABRI, ini 3 hal paling krusial itu berhasil dituntut, berhasil diwujudkan. Tapi bahwa yang lain-lain, ya, urusan KKN gitu kan, urusan penegakan hukum, ya termasuk tadi pengadilan buat orang-orang terlibat kejahatan politik, ekonomi dan kemanusiaan, memang sampai hari ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Bahkan misal dulu ada bagian dari Pak Harto, ada bahkan menjadi bagian dari kabinetnya Pak Harto, sampai sekarang malah masih berkuasa ketika Pak Jokowi jadi presiden ya. Betul. Apa pendapat Anda? Ya artinya semua presiden ya
tidak bisa lepas ternyata dia dari Ya betul, pengaruh itu. bahwa kami waktu itu masih muda, mahasiswa, akhirnya juga menyadari bahwa mahasiswa bukan satu-satunya kekuatan penentu arahnya republik ini. Ada banyak sekali elemen di negara ini, walaupun mungkin pada zaman reformasi itu bukan yang paling depan gitu ya, anggap aja mahasiswa dan rakyat ini kan paling depan waktu itu. Tapi kita harus mengakui bahwa ada banyak elemen di negara ini yang memang punya hak untuk ikut menentukan arah negara ini gimana. Nah, dan itulah yang akhirnya terjadi. Mungkin elit-elit juga kita tahu ada pertemuan Ciganjur ya, Gus Dur, Sultan, Bu Megawati, Amin Rais, yang mereka juga punya kesepakatan tertentu di situ kan, yang empat-empatnya bisa dibilang representasi dari masyarakat sipil pro demokrasi. Artinya akhirnya kami juga harus menerima ketika bahwa transisi itu Pak Habibie dan yang menyelenggarakan pemilu juga pemerintahan Pak Habibie. Tetapi paling tidak kan tuntutan agar itu tidak diteruskan 4 tahun itu berhasil. Artinya ada pemilu yang memberi kesempatan buat elemen-elemen di masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak dikasih ruang pada zaman Orde Baru, itu kesempatan untuk membuat organisasi, untuk membuat partai. Nah Mas, berarti kalau tadi sampai menyesali satu hal, tidak ada pengadilan buat para, sebutlah pelaku, termasuk para pelanggaran HAM di zaman Orde Baru tadi. Ya. Yang lainnya apa yang menurut sampean sesali sampai sekarang tidak terlaksana ketika perjuangan reformasi? Kalau menyesal, mungkin saya tidak menyesal. Saya bukan orang yang... Sampean tuntut untuk terjadi. Ya seperti pemberantasan korupsi, ya clean and good governance, good governance dan juga benar-benar tidak adanya pendekatan kekerasan dalam menjalankan negara ini. Nah, kita tahu sampai hari ini, misal berdasar berita belakangan kan, korupsi kayaknya kok masih banyak banget atau bahkan mungkin seiring dengan desentralisasi, otonomi daerah. Ternyata justru ya banyak sekali orang di berbagai tempat kok ikut rame-rame korupsi ya. Kalau dulu korupsi itu hanya ada di sekitar Cendana, dulu yang sekarang berani, menyebar ke semua dulu yang wilayah. berani korupsi itu cuma yang punya kliknya Cendana, gampangannya gitu kan. Nah, tetapi sekarang semua orang pejabat publik nih kayak berani korupsi gitu kan. Malah ada katanya hampir satu kabupaten anggota DPR-nya hampir terlibat semua gitu kan. Ada. Yang kita tahu sekarang juga ada Kominfo ya, menterinya baru ditangkap gitu kan. Sebelumnya juga kita membaca beberapa kasus lain gitu kan. Jadi menurut Anda, kalau saya tanya ini ya, perlu nggak reformasi jilid 2 ketika ternyata tidak semua perjuangan reformasi 98 itu tercapai? Ya perlu. Apa aja tuh yang perlu dipromosi sekarang ya ini? satu kita harus tadi benar-benar, masalah korupsi. Satu kita harus mewujudkan good and clean governance. Ya, artinya kan pemerintahan yang baik, artinya ekosistem hukumnya ya, tata negara kita itu harus baik, undang-undangnya harus baik. Kemudian clean, artinya bersih. Tidak ada korupsi baik di sisi pemasukan ya, yang terkait bea cukai, misalnya banyak pejabat yang kekayaannya luar biasa, itu artinya kan mereka korupsi di sisi pemasukan yang mungkin lebih sulit dilacak. Sama korupsi di sisi pengeluaran kan, kalau udah masuk APBN baru program, ada di korupsi, ada di markup, kan di sisi pengeluaran. Nah kita berharap satu good and clean governance. Nah, itu. Yang kedua, Bentar, jujur Mas, kalau dilihat dari sisi ini jujur-jujuran nama programnya kebetulan ya. Lebih baik nggak pemerintahan sekarang dalam menangani korupsi dibandingkan dulu? Dulunya kapan? Zaman Pak Harto. Oh ya saya kira masih lebih baik. Lebih baik. Sekarang korupsi lebih menyebar korupsinya. Iya, korupsi sekarang saya kira lebih bisa di-track, lebih bisa diawasi, gitu loh. Dulu kita ngawasi aja kan nggak punya, aksesnya sangat terbatas. Sampean jadi wartawan waktu itu kan, nyari informasinya jauh lebih sulit. Karena dulu kekuasaan begitu sentralistis, terdominasi. Nggak ada yang berani bocorin informasi aja nggak akan berani, karena resikonya sangat besar. Sekarang dengan peta kekuatan sosial, politik, partai dan macam-macam yang relatif seimbang, nggak ada lagi yang sangat dominan, itu kan ada balancing of power. Balancing of power tuh membuat masing-masing saling ngintip dan saling ngontrol, gitu loh. Bukan hanya konteksnya politik oposisi ya, kita sekarang mungkin oposisinya memang sangat lemah, tapi masyarakat sebagai citizen, sebagai warga negara, hari ini punya kapasitas untuk memonitor dan mengawasi lebih besar daripada zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto kita nggak ngerti apa-apa. Siaran radio aja dikendalikan, siaran televisi apa yang dilaporkan dikendalikan, laporan di media walaupun swasta medianya bisa dibredel, bisa diblok, bisa ditarik, ya, gitu kan, bisa disensor. Sekarang semua kan nggak ada.
Artinya memang Sekarang ada penguasaan media oleh partai politik, oleh konglomerat yang punya parpol. Betul, betul. Itu juga harus direformasi nggak itu? Betul, betul. Karena demokrasi pada prinsipnya itu kan satu, harus ada balancing of power pada prinsipnya. Karena kalau power terlalu dominan, itu juga kontrolnya nggak akan jalan, checks and balancesnya nggak akan jalan. Nah di situ maka apapun di negara-negara maju sebenarnya kan ada undang-undang anti monopoli. Misal gitu, kita kan undang-undang anti monopolinya nggak ngerti seperti apa, apalagi di bidang media di situ. Jadi ini banyak kelemahan. Artinya memang reformasi ini udah 25 tahun, ada sejumlah kemunduran, saya kira di beberapa hal atau beberapa tendensi situasi yang itu tidak sejalan dengan semangat reformasi. Jadi pertama tadi good governance ya. Ya. Yang kedua? Yang kedua saya kira urusan adalah pendekatan kekerasan keamanan. Dulu zaman Orde Baru, aparat itu, dulu kan Pak Harto itu mengandalkannya kan pokoknya ABRI kan. Dan dulu polisi kan satu Bagian dari Angkatan ABRI, Bersenjata Republik angkatan Indonesia. di situ. Dulu kan apa-apa dikit pendekatannya keamanan. Tadi Kang Dede sebut ada penculikan kan. Ada orang ngomong di warung kopi gremengi, ibaratnya apa ngomongin ini pemerintah aja besok udah bisa dipanggil gitu kan. Di situ. Sekarang kita harus menuntut atau mendesakkan bagaimana agar aparat keamanan itu benar-benar mampu memang menjadi penegak hukum dan melindungi warga. Mandat konstitusi kan itu. Ini polisi. Kenapa Anda bertanya itu? Apa Anda ada kekecewaan terhadap sosok polisi sekarang yang sudah pisah dari ABRI? Saya kira institusi di polisi termasuk institusi yang saya kira masih butuh reformasi. Saya kira menjadi rahasia umum gitu ya bahwa kekecewaan terhadap polisi itu lumayan tinggi, apalagi kemarin dengan kasus Sambo, tadi Minahasa. Itu kan menunjukkan bahwa institusi kepolisian yang dulu juga agak gelap gitu kan, sekarang begitu mulai terbuka kita tahu bahwa tuntutan untuk mereformasi institusi itu menjadi sangat krusial. Karena kalau tidak ya kepolisian itu nanti isinya dia orang-orang yang memang pengen membangun karir kewakasaan aja. Mereka bangga memakai seragam, tapi semangatnya untuk melindungi warga, untuk menegakkan hukum rendah. Padahal kan menjadi aparat negara dalam kepolisian kan urusannya melindungi warga dan menegakkan hukum. Jadi polisi sekarang lebih haus kekuasaan daripada menjadi pengaman, menjadi pengayom buat rakyat, begitu? Saya tidak bilang haus kekuasaan, karena kekuasaan kepolisian kan juga sudah dibatasi secara undang-undang. Nah, tetapi dalam konteks menjalankannya, banyak yang tidak mengabdi dalam konteks sebagai penegak hukum atau pelindung warga. Nah, di situ kita masih menyaksikan sejumlah kekerasan misalnya gitu kan. Kalau TNI gimana? Ya TNI saya kira saya melihat juga ada tendensi sekarang misal banyak perwira-perwira TNI yang kayaknya pengen gitu ya berkiprah di luar area pertahanan. Yang itu saya kira juga tidak sesuai dengan semangat reformasi. Jujur Mas, menurut Mas, itu mereka cemburu nggak? Karena sekarang polisi di mana-mana. Ya. Bahkan anggaran polisi lebih besar daripada anggaran TNI. TNI di bawah Kementerian Pertahanan, sementara polisi tidak. Itu kecemburuan bukan dari TNI kepada kalau polisi? Kalau soal kecemburuan iya, tetapi bahwa harusnya kecemburuan itu tidak terjadi kalau konteksnya memang mereka sebagai abdi negara. Kalau orang-orang itu pengen ini ya dari awal kenapa nggak masuk polisi? Kenapa masuk TNI? Artinya ketika orang memilih jadi TNI itu udah koridornya jelas, ya pertahanan, dui fungsi udah dicabut, itu semangatnya. Kalau kita itu udah memang memilih menjadi guru, memilih menjadi wartawan, kita menjadi lawyer, milih menjadi pedagang kaki lima apapun ya, itu pilihan bebas kita, gitu. Negara nggak memaksa. Artinya kita harus terima konsekuensi dari itu. Nggak ada istilahnya kita cemburu. Masa guru yang mungkin gajinya lebih ini cemburu sama pegawai Kementerian Keuangan misalnya. Pegawai pajak. Pegawai pajak misalnya yang gajinya lebih gede padahal yang sama-sama pegawai negeri. Bisa lebih kaya. Iya kan kita nggak mendengar itu. Artinya karena memang ketika orang masuk itu dia udah tahu kenapa dia masuk itu. Mungkin sesuai kompetensinya, dia merasa menjadi lebih bermakna dan dia tahu memang rewardnya itu memang tidak sama dengan yang di tempat lain yang mungkin jauh lebih gede. Tapi orang harus konsisten. Saya kira TNI juga harus sadar itu. Jadi nggak relevan atau nggak pada tempatnya kalau TNI itu cemburu pada polisi. Ini sama-sama dua abdi negara. Karena TNI sekarang tuh lagi, kalau nggak salah ada dua hal yang lagi mereka minta. Pertama, penambahan kodam. Pingin sama dengan polisi. Tiap provinsi saya kira nggak polisi relevan. tiap provinsi ada Polda. Ya. TNI minta tiap
provinsi ada Kodam. Kepolisian memang tugasnya untuk konteks penegakan hukum. Ya, jadi penegakan hukum itu memang kepolisian dituntut dia ada di banyak tempat. Kita tahu kalau ada pencurian, ada kriminalitas, ada apa, artinya polisi juga harus hadir ketika di kes-kes itu. Kita nggak butuh TNI di banyak tempat. Kita tahu bahwa pada dasarnya warisan teritorial dari struktur TNI hari ini tuh ya warisan kolonial. Gitu loh. Emang di kecamatan mana di sana emang kita butuh TNI untuk mempertahankan pertahanan negara. Ancaman apa yang ada di situ? Ini kan warisan kolonial yang kemudian menganggap ancaman itu dari dalam. Rakyat itu sebagai musuh. Ini pada dasarnya spirit kolonial. Kalau kolonial kan memang penjajah, dia butuh menempatkan tentaranya di berbagai tempat karena rakyat itu punya potensi ngelawan. Nah, sehingga dia menempatkan angkatan bersenjata. Tapi ketika sebuah negara demokrasi, kita belajar dari negara-negara maju, nggak ada yang, saya kira banyak negara maju yang punya sistem teritorial seperti kita. Jadi nggak relevan ya penambahan Saya kira nggak Kodam relevan. itu. Penambahan Kodam atau IRI sama polisi nggak relevan. TNI juga minta reformasi, salah satunya adalah TNI boleh nambah masuk ke kementerian yang lain. Ya. Di luar sekarang kan 13. Ya, itu juga diminta absurd. menjadi ke 18 kementerian. Itu absurd. Sebenarnya jelas bahwa TNI aktif kan tidak bisa terlibat di ini. Ketika terlibat, mereka sebagai aktif, ya mereka masih membawa core TNI. Ketika ada konflik of interest, ada bias, itu bisa melibatkan core dan itu sangat berbahaya. Bahwa negara ini membentuk angkatan bersenjata, menggaji orang angkatan bersenjata, tugasnya untuk pertahanan negara terutama. Bukan untuk kesannya ini, ya orang ini berkarir. Orang udah tahu masuk tentara itu karirnya akan kemana. Batasnya di mana, kelebihannya di mana. Di negara ini banyak sekali orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada anggota TNI. Nah, di situ. Jadi TNI itu udah sangat mulia ketika ditugasin pertahanan negara. Kalau di NU gitu kan, guyon-guyonannya kan, dulu ada orang yang protes sama Gus Dur. Ini NU itu cuma diajakin untuk jadi satpamnya negara. Hanya kalau ada apa-apa di ini, tapi kalau lagi ini nggak dilibatin, nggak diajak gitu. Gus Dur kan jawabannya, kurang mulia apa jadi satpamnya negara. Nah, TNI itu harusnya juga merasa mulia menjadi ini pertahanan, nggak usah berusaha melebar ini kan lagi di situ. Nah, memang kita sekarang misal TNI makin banyak juga yang profesional yang punya pengetahuan di bidang lain apa-apa. Saya kira harus jelas. Saya kira dia nggak boleh posisinya tetap aktif di tentara. Jadi pensiun. ada pilihannya, pensiun dini karena dianggap dia punya pengetahuan non militer yang dibutuhkan. Kita wartawan ya harusnya menurut etika Ya. wartawan aja. Ya. Kalau jadi politisi, Ya. mau jadi anggota DPR Ya. atau jadi menteri misalnya, itu harus nonaktif atau berhenti sebagai wartawan kan. Betul seperti itu. Jadi TNI Polri, nih saya minta jujur jawabannya. Ya. Ketika dia punya profesi di luar fungsi jabatannya di kepolisian atau di TNI, mereka harus pensiun juga. Iya, dia harus Harus nonaktif begitu. mengajukan pensiun dini. Karena memang kalau di luar tupoksinya, di luar mandat undang-undangnya, ya dia harus mundur di situ. Itu kan bagian sisa-sisa dui fungsi. Dulu itu banyak perwira TNI jadi bupati, jadi gubernur. Ditunjuk bahkan dulu kan, nggak dipilih. Nggak dipilih dulu. Dulu tuh TNI punya fraksi di DPR tuh, nggak ikut pemilu, tapi langsung 90-an bahkan sampai 100 lebih sempat. Nah, itu tidak dipilih. Nah, hasrat sekarang untuk masuk ke kementerian-kementerian non pertahanan itu sebenarnya masih mewakili semangat hasrat dui fungsi ABRI itu yang selama masa Pak Harto Orde Baru itu efek buruknya besar. Efek buruknya besar. Kita tahu politik itu ada pergesekannya, ada tensinya, ada pertarungannya. Politik itu kan memindahkan pertarungan senjata ke atas meja. Dari senjata orang jadi berdebat, pakai rasio, pakai argumentasi, pakai ini. Nah, ketika TNI aktif ikutkan politik, dia akan punya kecenderungan kalau kepepet, kalau terdesak, dia akan menggunakan resource yang rentan melakukan kekerasan dan itu kenapa negara demokrasi nggak membolehkan. Jadi kalau reformasi ingin ditegakkan, polisi dan TNI harus sadar dengan posisinya. Ya, semua kan ketika orang masuk menjadi yang polisi, masuk menjadi TNI kan dia udah tahu secara undang-undang tugasnya apa, di situ mandatnya apa. Ya konsisten. Oke. Dengan itu. Apalagi Mas, tadi TNI Polri sudah kita bahas. Kemudian soal penegakan hukum.
soal korupsi juga gitu. Apalagi Ya, PR reformasi yang belum selesai sampai sekarang. Saya sebagai mantan gitu aktivis pada zaman itu, saya merasa misal penyelesaian kasus-kasus kekerasan, pelanggaran HAM yang menimpa teman-teman saya itu harusnya juga diselesaikan. Kita tahu bahwa selama masa reformasi ada sekarang sekian orang yang ditembak, yang meninggal gitu kan. Bahkan diculik. Diculik ya, meninggal Trisakti. Pada zaman Pak Habibie juga ada penembakan Semanggi. Semanggi itu zamannya Pak Habibie loh, dan Pam Swakarsa itu juga zamannya Pak Habibie. Nah di situ di Semanggi juga yang meninggal sekian. Artinya sampai hari ini tidak ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Bahkan tokoh-tokohnya sampai sekarang masih berkuasa ya. Betul. Nah, artinya kan itu PR. Saya kira juga saya sebagai aktivis itu yang meninggal beberapa saya kenal pribadi. Ya, saya melihat ketika misal ada teman saya itu memang kepalanya ditembus peluru. Itu saya menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan beberapa yang memang digotong ketika tertembak dan bersimbah darah. Jadi itu saya kira PR yang seolah-olah sampai hari ini dicueki oleh kekuasaan, ya, gitu. Termasuk oleh kekuasaan sekarang. Termasuk oleh kekuasaan sekarang, gitu loh. Saya kira bahwa pemerintahan Pak Jokowi, saya kira harus mengakui bahwa tidak melakukan hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu ini. Praktis tidak melakukan tindakan yang memadai. Sampai sekarang kita tahu ya udah 2 periode, gitu kan, di situ. Yang kedua, saya misal sebagai warga Nahdien, gitu ya, saya menyaksikan bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali saudara-saudara sebangsa kita yang tidak menikmati keberuntungan dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi yang dicapai selama masa reformasi. Masih banyak sekali yang ya masih cukup banyak walaupun terakhir berdasar laporan katanya angka kemiskinan itu menurun gitu ya. Mungkin extreme poverty itu udah relatif dikit, tapi kita menyaksikan banyak sekali saudara-saudara kita juga yang masih hidupnya susah di situ. Jadi pemerataan itu juga masih menjadi PR. Sementara satu sisi kita juga menyaksikan bahwa gap antara yang di sini sama di sini itu juga makin tinggi. Sehingga itu yang diprotes kemudian banyak orang gitu loh. Ada sebagian kecil warga yang ya duit 10 juta itu kecil, sekali makan habis 1 juta kata lebih Pak 3 juta JK, ini, tetapi ada kelompok masyarakat jumlahnya hanya 5%. Menguasai 90% perekonomian Indonesia. Ya saya tidak tahu angka persisnya, tetapi bahwa ada kelompok kecil tapi yang menguasai itu banyak resource, saya kira secara umum memang setuju. Dan di banyak negara itu sudah menjadi fenomena global hari ini. Menjadi fenomena global. Jadi memang perkembangan global itu satu sisi kita mungkin tidak selalu gloomy melihat realitas. Artinya bahwa extreme poverty itu juga udah naik. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim itu juga udah lebih sedikit. Tapi kita tahu gap ini melebar. Nah, di situ. Hari ini misalnya kita menyaksikan utang kita juga makin besar ya. Ya. Saya tidak tahu banyak. Saya bukan ahli di urusan penghitungan utang. Apakah utang kita hari ini itu masih masuk akal atau tidak masuk akal. Tetapi saya ingin mereview terkait nasib warga secara ekonomi. Hari ini ya satu sisi kalau ditanya gitu puas atau tidak puas. Kalau dibilang puas mungkin tidak, tapi kalau dibilang kecewa saya juga bukan orang yang mudah kecewa terhadap kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu bisa baik kalau ekosistemnya mendukung. Nah di situ. Nah, sekarang paling tidak ya saya menyaksikan hari ini ada BPJS. Walaupun dengan segala catatannya gitu. Tetapi saya kira saya menyaksikan banyak orang yang zaman Orde Baru kalau sakit itu udahlah. Kalau miskin ya udah nggak berkutik, kita terima aja dirawat di rumah, sembuh syukur, nggak sembuh udah. Ibaratnya kan orang miskin dilarang sakit, ibaratnya gitu kalau guyonannya dulu. Sekarang kan orang kalau sakit masih ada BPJS, ya. Ketua RT-nya asal dia proaktif mau membantu mengurusin kepala desanya itu bisa dibawa ke rumah sakit dan ditanggung oleh negara. Nah di situ. Yang kedua juga perhatian terhadap dunia pendidikan saya kira meningkat dengan peningkatan anggaran pendidikan secara umum gitu kan, ada bantuan-bantuan ke sekolah-sekolah, ada beasiswa juga saya kira lebih banyak. Saya kira kita punya LPDP yang itu banyak sekali keluarga-keluarga yang mungkin kalau kuliah sendiri dengan biaya sendiri nggak akan mampu, apalagi kalau keluar negeri. Nah, sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang masa depannya terbuka gara-gara dia bisa mengakses pendidikan tinggi yang dia nggak akan mampu zaman Orde Baru. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang makanya saya bilang bahwa
Kalau dibilang puas banget ya tidak, tetapi kita harus mengakui bahwa hal-hal yang paling krusial, paling tidak, mungkin di 3, 4, 5 tahun pertama tadi itu tercapai reform. Pak Harto turun, dui fungsi ABRI dicabut, pembatasan masa kekuasaan presiden, tapol-napol dibebaskan. Itu Ribuan tapol-napol, orang yang dipenjara tanpa tahu kesalahannya apa. Itu Pak Habibie itu. Iya kan, dari zaman Pak Habibie sampai Gus Dur kan, Iya. Pak Habibie membebaskan Bintang Pamungkas, terus Mokhtar Pakpahan, kemudian zaman Gus Dur yang membebaskan Budiman zaman teman-teman Gus Dur. Budiman dan teman-teman. Artinya ada ribuan tapol-napol yang dibebaskan di 3, 4, 5 tahun pertama. Tapi memang setelah itu kita menyaksikan bahwa lambat udah. Jadi jalannya itu nggak sepenuhnya dibensinin oleh semangat reformasi. Karena udah kelompok-kelompok yang berkompetisi kekuasaan itu mungkin sudah menafikan itu. Sudah tidak peduli dengan spirit reformasi itu. Intinya reformasi sampai sekarang semangatnya harus dijaga. Dan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh siapapun Ya, di Republik ini. Ya. Baik yang di pemerintah maupun tidak. ya, Oke Mas, saya ingin nanya sedikit tentang PBNU nih. ya. Nih, posisi PBNU sendiri nih, apalagi sekarang mau ada Pilpres. Ya, ya. Orang kan tahu, Ya. NU ini seperti tadi dibilang yang kata Gus Dur itu kan. Ibaratnya ketika dibutuhkan suaranya pada rebutan nih gitu kan. Posisi NU sendiri seperti apa sih sebenarnya? Ya sekarang ya NU sekarang kan wapresnya NU, NU. ya kan, Rois Abah, NU ya. kan. Gus Yahya berkali-kali mengatakan bahwa Enggak, maksud Anda menyebut tadi nama Abah Ma'ruf Amin itu maunya nanti wapres pengganti Pak Ma'ruf dari NU lagi gitu? Nah, tidak. Maksudnya NU udah punya pengalaman gitu ya. Hari ini NU punya pengalaman memiliki wapres Kiai Sebelumnya Ma'ruf. Presiden Gus Dur. Ya, dulu udah punya Presiden Gus Dur. Artinya PBNU sudah menilai kalau kita punya presiden, kita punya wapres, kita punya menteri itu dampaknya kira-kira seperti apa, ini ya, mau dampak kemanfaatannya atau keburukannya gitu kan ada selalu. Tetapi kan Gus Yahya kan sudah mengatakan berkali-kali bahwa ya PBNU pada dasarnya tidak berkepentingan untuk mendorong atau mencalonkan atau mengusulkan urusan kandidat-kandidat, urusan capres-capres. PBNU nggak ikut capres-capresan karena memang pengen fokus menata umat. organisasi yang ini memasuki abad kedua ini ya. Kalau secara hijriah udah abad kedua, tapi secara Masehi kan baru nanti 2026. 2 abadnya kan, 1 abadnya. Gus Yahya kan berkali-kali mengatakan itu tidak PBNU tidak ini. Jadi kalau yang ini harus tidak boleh pakai NU atau tidak pakai PBNU. Dan Gus Yahya memang dari program-programnya pengen memfokuskan gitu kan agar kita itu fokus pada urusannya khidmat ke rakyat, ke warga, ke umat. Ya, Jadi dengan siapapun itu. jangan mengatasnamakan NU bawa-bawa ke politik. Ya, Termasuk Muhaimin Iskandar yang selama ini menyebut partainya karena dilahirkan oleh Gus Dur Ya. adalah partai NU. ya prinsipnya kalau pakai organisasi NU, Gus Yahya sangat clear ya. Gus Yahya tidak punya kepentingan untuk membatasi partai A, partai B gitu, apalagi PKB yang sejarahnya lahirnya memang dalam konteks NU. Tetapi bahwa NU adalah sebuah organisasi, punya struktur kepengurusan, punya ADART, punya visi tersendiri, yang itu nggak boleh diseret untuk mengerjakan agenda organisasi lain. Apalagi partai politik. Karena nanti konsentrasinya jadi beda. Gitu. Apa yang menjadi concern utama PBNU dengan apa yang menjadi concern utama PKB misalnya kan berbeda. Nah di situ. Jadi pada dasarnya kan partai bisa menggunakan mesin partainya dan biarkan PBNU, para pengurus NU di wilayah, di cabang memang bekerja untuk prioritasnya organisasi. Di situ Gus Yahya melihat bahwa selama ini NU itu terlalu mudah kegeret-geret politik gitu sampai kemudian ikut-ikutan agenda yang ditetapkan oleh organisasi lain. Agenda yang ditetapkan oleh partai politik. PBNU harus punya agenda sendiri. Tapi jujur deh ya, Mas, kalau ada orang NU yang duduk di pemerintahan, NU diuntungkan nggak? Misalnya, Ya. ketika Gus Dur jadi presiden, ketika sekarang Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden,
Ya. NU sebagai organisasi dan Ya. sebagai umat NU diuntungkan nggak? Ya tentu saja diuntungkan ya, saya kira karena artinya pejabat tersebut lebih memahami masyarakat NU, kebutuhan masyarakat NU, kepentingan masyarakat NU, dan masyarakat NU jumlahnya besar, memang termasuk masyarakat yang harus diakomodasi kepentingannya. Sama ketika misal kita punya Kementerian Indonesia Tertinggal gitu kan, dari timur, artinya ketika menterinya itu berasal dari tempat itu kan dia lebih bisa memahami. Sehingga dia lebih peka dengan kebutuhan masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal. Misalnya seperti itu. NU sebagai salah satu elemen masyarakat yang jumlahnya tidak bisa diabaikan di Republik ini, itu memang akan penting untuk punya menteri atau menterinya itu memang yang memahami masyarakat NU dan segala kebutuhan-kebutuhannya dalam tanda kutip sebagai warga negara ya, kebutuhan-kebutuhannya sebagai warga negara. Jadi kalau saya tanya nih, ada beberapa nama yang ya identik dengan NU Ya. dan sekarang dijagokan menjadi salah satu calon wakil presiden. Ya. Kalau presiden ini kan sekarang udah ada Ya, 3 ya, nih katanya. ya. Saya sebut satu, Heeh. Bu Khofifah. Ya. Kalau jadi wapres, NU merekomendasikan. Saya kira NU secara organisasi, Gus Yahya tidak akan merekomendasikan siapapun. Itu udah di-statementkan. Wah. Jadi Secara baik Bu organisasi. Khofifah, Pak Muhaimin juga. Iya, saya kira ya. Saya kira sikapnya akan sama bahwa Gus Yahya udah beberapa kali memberikan statement publik bahwa PBNU secara organisasi tidak akan masuk ke wilayah urusan capres-capresan. Saya kira itu sangat clear dikatakan berkali-kali. Tetapi ketika ada orang NU gitu kan yang mungkin mau maju sebagai capres atau cawapres atau digandeng oleh capres yang ada sekarang, ya dipersilahkan. Dipersilahkan. Tapi ada satu nama yang mengganjal saya, Erick Thohir. Ya. Erick Thohir ini kan sekarang aktif di PBNU. Sebelumnya di organisasi NU juga di Ya, bawahnya ya. gitu kan. Nah, pertanyaan saya bahkan terakhir Pak Erick itu Ya. menjadi steering komite Ya, ketika steering komite Harlah satu abad. Ya, NU. betul. Kenapa Erick Thohir? Apa memang ini dielus-elus juga untuk menjadi salah satu kandidat minimal wapres lah dari NU? Saya tidak bisa menjawab apakah istilahnya dielus-elus atau tidak, tetapi saya kira Gus Yahya sebagai ketua umum, saya kira tidak pernah meminta kita semua, gitu ya, untuk ibaratnya gitu mendorong-dorong Pak Erick agar jadi wapres di situ. Tapi Jadi, Pak Erick dapat panggung di situ, ya itu rezekinya gitu ya. artinya kan bahwa Pak Erick mungkin orang yang memang dia udah menyatakan diri bergabung dengan NU, dia bergabung ke Ansor gitu kan. Artinya ya udah ketika orang udah menyatakan diri bergabung ke Ansor dan ikut mekanismenya ya kita terima, NU terbuka pada dasarnya. Sama dengan sekarang ada Ustadz Hanan Attaqi gitu kan, berbaiat untuk masuk NU walaupun sebenarnya untuk jadi NU nggak perlu berbaiat gitu, kalau jadi kader gitu. Artinya kan kita harus terima. Dan kemudian dia punya kepentingan lain gitu kan. Misal dia pengen lebih dikenal oleh warga NU. Gitu kan. Dia pengen lebih dikenal oleh warga NU. Entah kepentingannya apa. Apakah kepentingannya memang untuk capres, cawapres atau sekedar pengen dikenal. Di situ memang PBNU Gus Yahya memberi ruang agar Erick sebagai salah satu anggota jamaah baru itu untuk diperkenalkan ke warga NU. Selain memang ya ada beberapa hal yang relevan, antara Pak Erick dengan misal agenda PBNU. Sekarang ada misal, simbiosis mutualisme lah ya. Ya, Pak ya. Erick dapat manfaat karena Ya. dikenal sama orang NU, termasuk Ya. masa NU. Ya, Kemudian ya. PBNU juga dapat manfaat karena Pak Erick kan Menteri BUMN. Ya. Begitu ya. Ya, mungkin Karena akses BUMN kan ya paling tidak bisa membantu masyarakat NU ke depan lah gitu kan. Ya, saya kira ya Gus Yahya saya kira juga punya proyeksi pada dasarnya karena kan PBNU ini kan bukan cuma punya MOU sama BUMN. PBNU itu punya MOU sama Kementerian Lingkungan Hidup, sama BUMN, sama Kemenak juga punya, sama ada kementerian. Tapi saya lupa ada beberapa yang yang lain banyak lah. duitnya kan Ya. BUMN lah. Ya, karena BUMN kan punya sekian ya BUMN kan yang jumlahnya cukup banyak dan memang dia bergerak di bisnis. Oke Mas, terima kasih. Ya. Insya Allah bermanfaat obrolan kita. Oke, makasih Kang Didi. Good people, itu tadi obrolan saya dengan Mas Syafiq Ali. Insya Allah bermanfaat
dan kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Salam.